Shalom, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang pengangkatan orang-orang percaya berada di awan-awan. Kita akan membaca dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi, di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17, yaitu di ayat 17, dikatakan dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi dari kata-kata firman Tuhan ini dikatakan bahwa orang yang hidup itu berada dalam awan. Jadi orang yang hidup, yaitu gereja Tuhan yang diangkat oleh Tuhan, yang tidak mengalami kematian, berada di awan, dalam awan. Ya. Kemudian dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17 terjemahan lama, karena Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan suatu sorak, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan bunyi sangkakala Allah. Maka segala orang yang telah mati di dalam Kristus akan bangkit dahulu. Kemudian kita yang sedang hidup, yang telah tertinggal ini, akan diambil ke dalam awan, bersama-sama dengan mereka itu, menghadap Tuhan di dalam awang-awangan. Demikianlah kelak kita senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Jadi dalam terjemahan lama ditulis diambil ke dalam awan. Jadi disimpulkan bahwa gereja Tuhan ada di dalam awan, ya, seperti yang ditulis di terjemahan baru dan terjemahan lama. Jadi orang-orang yang hidup atau gereja yang hidup, yang tidak mengalami kematian, yang diangkat oleh Tuhan, yang di-rapture, itu berada di awan-awan. Seperti yang ditulis di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17, di terjemahan baru dan di terjemahan lama. Kemudian selain 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17, maka di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 6 dikatakan, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Jadi di kitab Wahyu pasal 12 ayat 6 dikatakan bahwa perempuan itu lari ke padang gurun. Ya, perempuan ini berbicara gereja Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi perempuan di sini bukan berbicara dalam arti satu orang, tetapi berbicara mewakili banyak orang. Jadi perempuan itu lari ke padang gurun, berbicara bahwa gereja Tuhan lari ke padang gurun. Jadi padang gurun di sini bukan berarti padang gurun atau padang belantara yang ada di dunia. Ya, ini hanya suatu kiasan aja, atau suatu simbol kiasan. Nah, jadi di sini tidak dikatakan bahwa perempuan itu lari ke hadirat Tuhan atau perempuan itu lari ke surga. Tapi dikatakan bahwa perempuan itu lari ke padang gurun. Jadi ada suatu tempat yang disediakan sebelum ke surga, yang di dalam kitab Wahyu disebut padang gurun. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17 itu ditulis ke dalam awan, di awan-awan. Jadi Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 tidak menulis secara
kiasan atau simbol untuk awan-awan, tetapi awan-awan dalam arti secara fisik, jasmani atau nyata. Tetapi di dalam Wahyu pasal 12 ayat 6, di dalam kitab Wahyu, padang gurun ini adalah secara simbolik atau kiasan, ya, bukan padang gurun secara nyata. Jadi dengan demikian perempuan itu lari ke padang gurun, dalam arti bahwa padang gurun ini adalah berbicara awan-awan, tempat sementara sebelum ke surga, ya, bertemu dengan Tuhan Yesus dan juga Allah Bapa. Nah, jadi ada tempat sementara, ya. Di sini dalam kitab Wahyu ditulis padang gurun, tidak ditulis ke surga atau ke takhta Allah atau ke hadirat Allah, ya, tapi ditulisnya padang gurun. Nah, kemudian di Wahyu pasal 12 ayat 14 ditulis, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi perempuan ini dikatakan bahwa dipelihara, ya, oleh Allah jauh dari tempat ular itu. Nah, dan ditulis di padang gurun. Nah, di Wahyu 12 ayat 6 itu ditulis 1260 hari. Wahyu 12 ayat 14 ditulis 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Artinya ada 3,5 masa atau 3,5 tahun. Dengan hitungan Alkitab 1 bulan 30 hari, maka 3,5 tahun ketemu yaitu 1260 hari. Jadi Wahyu 12 ayat 6 dan Wahyu 12 14 untuk perhitungan harinya sama. Ya, Wahyu 12 ayat 6 ditulis dalam bentuk hari, Wahyu 12 ayat 14 ditulis dalam bentuk masa atau tahun. Kemudian yang ketiga, kenapa ditaruh di awan-awan? Di sini dikatakan di dalam Wahyu 12 ayat 14 bahwa dipelihara jauh dari tempat ular itu. Di dalam Alkitab terjemahan lama ditulis dipelihara jauh dari mata ular. Jadi, di manakah ular itu berada? Di dalam Wahyu 12 ayat 12 dikatakan, karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi, di manakah ular tersebut atau iblis? Dikatakan bahwa celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu. Nah, jadi iblis berada di bumi dan di laut, ya, karena dia sudah mengalami kekalahan dalam peperangan di surga. Nah, kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 dan ayat 9 ditulis bahwa Mikael dan malaikat-malaikat di surga berperang melawan naga atau iblis atau Lucifer bersama malaikat-malaikatnya, dan mereka dikalahkan oleh Mikael dan malaikat-malaikat surgawi, ya, dan mereka tidak mendapatkan tempat kedudukan lagi di surga atau di langit, ya. Kemudian mereka dilemparkan ke bumi, ya, ke bawah bersama malaikat-malaikatnya. Wahyu 12 ayat 9. Jadi iblis sudah tidak mendapatkan tempatnya lagi di surga dan di langit, ya, karena terjadi peperangan, ya, di surga, di langit. Dalam kitab Ayub kita melihat di dalam Ayub pasal 1 bahwa iblis bisa pergi ke surga menemui Allah, sehingga iblis berdialog dengan Allah, meminta supaya Ayub dicobai. Artinya iblis dia memiliki kuasa, ya, dan diizinkan sehingga dia bisa pergi ke surga, bertemu dengan Allah. Contoh di dalam kitab Ayub pasal 1, ya, dan juga di Ayub berikutnya
ditulis sampai 2 kali bahwa iblis menemui Allah dan mengajukan kepada Allah untuk mencobai Ayub. Nah, jadi di sini iblis masih bisa ke surga sampai pada waktu ketika terjadi peperangan di surga, berperang melawan Mikael dan malaikat-malaikat di surga, yaitu di akhir zaman. Maka iblis dikalahkan dan dia tidak bisa lagi ke surga dan dia dijatuhkan dari langit. Maka di dalam Alkitab, di dalam kitab Injil, di mana ada dikatakan bahwa Tuhan Yesus berkata, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Nah, jadi di dalam Wahyu 6 ayat 12 sampai 14, "Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya." Jadi dalam Wahyu 6 ayat 12 sampai 14 dikatakan ketika anak domba membuka meterai yang keenam, terjadilah gempa bumi yang dahsyat, matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Jadi bintang-bintang di langit yang berjatuhan ke atas bumi bukan berbicara, yaitu benda-benda ruang angkasa, itu bintang-bintang yang berjatuhan, ya. Nah, kalau seandainya benar-benar benda-benda atau bintang-bintang yang berjatuhan, ini tidak ditulis satu bintang, ya, tapi ditulis bintang-bintang, ya. Jadi begitu banyaknya. Nah, kalau satu bintang aja jatuh ke bumi sudah bisa merusakkan bumi, apalagi di dalam arti bintang-bintang sangat banyak, ya, bumi ini bisa hancur. Ya, jadi sebenarnya arti bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi ini berbicara, karena kitab Wahyu banyak berbicara simbolik atau alegori. Contoh, dalam Wahyu pasal 4 dikatakan bahwa Rasul Yohanes melihat anak domba yang sudah disembelih berdiri di takhta Allah dan mengambil gulungan kitab. Jadi bukan berarti adalah binatang domba secara nyata, fisik, tapi secara alegori, ya, yaitu berbicara bahwa Yesus Kristus, ya, sebagai anak domba Allah yang mati di kayu salib, ya, menebus dosa manusia, ya, yang diberikan kemenangan, yang sudah menang atas dosa dan maut, atas iblis, sehingga bisa membuka gulungan kitab. Nah, jadi kitab Wahyu ini banyak berbicara alegori atau kiasan, ya, termasuk tadi bahwa perempuan itu dibawa ke padang gurun. Nah, kalau contoh berikutnya, contohnya juga adalah perempuan. Nah, jadi bukan berarti perempuan benaran atau perempuan fisik dalam bentuk satu orang dibawa oleh Tuhan, tidak. Ya, tapi perempuan di sini adalah berbicara gereja Tuhan dan mewakili banyak orang, ya. Tapi hanya ditulis dalam bentuk kata tunggal, yaitu perempuan. Kenapa orang-orang percaya disebut digambarkan seperti perempuan? Karena di dalam Matius pasal 25 tentang perumpamaan 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bahwa orang yang percaya sama dia digambarkan seperti 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Demikian juga di dalam 2 Korintus, ya, Rasul Paulus menulis, "Aku sudah mempertunangkan kamu sebagai perawan yang suci kepada Kristus." Artinya bahwa gereja, orang-orang percaya digambarkan seperti perempuan atau mempelai wanita, ya.
dan mempelai laki-laki, mempelai pria adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Nah, jadi di sini bintang-bintang di langit yang berjatuhan, ya, tidak ditulis bintang yang berjatuhan, tapi bintang-bintang. Nah, kalau kita menjumlahkan arti kata bintang-bintang, itu lebih dari satu. Bisa dalam bentuk puluhan, bisa dalam bentuk ratusan, bisa dalam bentuk ribuan, bisa dalam bentuk puluhan ribu, bisa dalam bentuk jutaan, atau mungkin puluhan juta atau ratusan juta. Nah, jadi satu bintang yang jatuh aja, atau meteor satu yang jatuh aja sudah bisa merusak bumi. Apalagi begitu banyaknya itu, maka bumi udah hancur. Ya, kalau 100 bintang aja atau 100 meteor udah hancur. Manusia udah banyak yang mati. Nah, jadi di sini bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi ini adalah berbicara secara simbolik, yaitu berbicara tentang malaikat-malaikat, ya, yang digambarkan seperti bintang-bintang, ya. Artinya malaikat ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berkuasa, yang memiliki kuasa, ya, digambarkan seperti bintang-bintang, ya. Mereka digambarkan seperti bintang-bintang yang berjatuhan di langit. Di dalam kitab Kejadian ditulis, ya, yaitu ketika malaikat-malaikat mengawini anak-anak perempuan manusia sehingga menghasilkan keturunan orang-orang raksasa yang seringkali disebut Nephilim, yaitu manusia-manusia raksasa yang di dalam kitab Kejadian ditulis manusia-manusia yang perkasa pada zamannya, ya. Jadi orang-orang yang perkasa. Jadi malaikat-malaikat yang kawin dengan anak perempuan manusia melahirkan manusia-manusia yang raksasa, atau disebut Nephilim, melahirkan orang-orang yang perkasa. Nah, jadi di sini bahwa bintang-bintang, nah, berjatuhan dari langit menggambarkan malaikat-malaikat, ya, malaikat-malaikat memiliki kuasa, ya. Jadi digambarkan seperti bintang-bintang berjatuhan dari langit, ya. Mereka berjatuhan dari langit. Kenapa berjatuhan di langit? Karena kalah dan peperangan, ya, melawan Mikael dan pasukan-pasukan surgawi, ya. Mereka terjatuh dari langit. Karena di dalam kitab Efesus dikatakan bahwa peperangan kita adalah melawan penguasa-penguasa di udara, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, jadi roh-roh jahat memiliki kuasa di udara atau di langit, di angkasa, seperti yang ditulis dalam kitab Efesus. Dan juga di dalam kitab Daniel dikatakan bahwa pada waktu malaikat Gabriel akan menyampaikan pesan Allah kepada Nabi Daniel, tetapi malaikat Gabriel tertahan di langit, ya, di udara selama 21 hari sampai akhirnya Mikael datang membantu Gabriel sehingga Gabriel bisa menerobos roh-roh jahat yang ada di udara, yang ada di angkasa, dan bisa menemui Daniel dan menyampaikan pesan Allah kepada Daniel. Jadi di udara, di langit ada kerajaan kuasa jahat. Tetapi di akhir zaman, pada waktu peperangan di surga, di langit, ketika Mikael bersama malaikat-malaikat berperang, maka kerajaan kegelapan, kerajaan setan, iblis yang ada di angkasa, di langit, dikalahkan. Dan digambarkan di sini bahwa seperti digulung, ya, digulung, ya, artinya digulung, dikalahkan, ya. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung. Nah, jadi kerajaan di udara, penguasa di udara, roh jahat di udara, malaikat-malaikat yang di udara atau malaikat-malaikat setan, mereka dikalahkan, ya, sehingga kerajaannya itu dikatakan seperti digulung, ya, dikalahkan dan dihempaskan, dibuang ke bumi, dijatuhkan ke bumi. Jadi iblis Lucifer jatuh bersama malaikat-malaikatnya, bersama setan-setan yang lain, roh-roh jahat yang lain, mereka jatuh dari langit, ya. Nah, sehingga langit dibersihkan menjadi aman, ya, dikuasai oleh malaikat-malaikat Tuhan. Nah, jadi iblis bersama malaikat-malaikatnya jatuh ke bumi dan ke laut. Maka dikatakan, celakalah hai bumi dan laut, karena iblis sudah turun dengan geramnya yang dahsyat, yaitu di akhir zaman. Nah, jadi dalam
peperangan ini iblis kalah, dia sudah tidak memiliki kerajaannya lagi di langit, ya. Dia sudah tidak bisa lagi ke langit atau ke surga, ya, karena langit di sana di atas dikuasai oleh malaikat-malaikat Tuhan, ya. Jadi iblis berkuasa, yaitu di bumi dan di laut dia berkuasa. Maka dikatakan celakalah manusia yang ada di bumi, ya, karena iblis bersama malaikat-malaikat setan-setannya, roh-roh jahat turun ke bumi, ke laut. Nah, jadi manusia yang di bumi dikatakan celakalah karena iblis sudah turun, ya, ke bumi dan di laut. Nah, jadi iblis berkuasa di bumi dan di laut, ya, diizinkan oleh Tuhan. Tetapi di kitab Wahyu berikutnya kita akan melihat ada seorang malaikat yang kuat, ya, yang dimana kakinya menginjak di laut dan kakinya menginjak di darat dan mengangkat tangannya, ya, bersumpah. Nah, ini berbicara tentang Tuhan Yesus yang berkuasa. Dia berkuasa di bumi dan di laut. Nah, walaupun iblis dikatakan dia dibuang ke bumi dan laut, tapi Tuhan Yesus yang lebih berkuasa, yang memiliki kuasa di bumi, di laut. Bahkan bukan hanya di bumi dan di laut, tapi di alam maut, di langit, di surga. Tuhan Yesus yang memiliki kuasa. Nah, jadi di sini dikatakan dalam kitab Wahyu tadi bahwa perempuan itu dipelihara jauh dari ular itu. Dalam terjemahan lama ditulis jauh dari mata ular. Artinya berarti perempuan itu tidak lagi berada di bumi dan tidak lagi berada di laut. Karena kalau dia di bumi, kalau dia di laut, dia akan menjadi mangsa. Dia akan disiksa oleh naga tersebut bersama malaikat-malaikatnya. Karena naga dan malaikat-malaikatnya itu berada di bumi dan di laut. Nah, artinya apa? Kalau dia dipelihara oleh Allah, berarti dia harus dibawa pergi dari bumi dan dibawa pergi dari laut. Dan artinya dia diangkat, dilepcer, nah, ditaruh kawan-kawan untuk sementara waktu, ya, sampai akhirnya nanti akan ke surga, ya, kepada pesta perkawinan anak domba. Nah, jadi tempat awan-awan atau yang disebut padang belantara atau padang gurun dalam kitab Wahyu adalah tempat sementara atau tempat penampungan atau tempat sementara yang Allah sediakan buat orang-orang percaya, buat gereja Tuhan. Nah, jadi di sini di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa Wahyu 12 ayat 14, perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, ya, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Jadi di sini arti kata sayap bukan berarti juga sayap secara benaran, ya, secara fisik seperti sayap. Tapi sayap ini juga adalah berbicara, yaitu kuasa dari Roh Kudus, ya, kuasa dari Roh Kudus, ya, sehingga dengan kuasa dari Roh Kudus, dengan kuasa Allah, gereja Tuhan terangkat, diangkat, ya, naik, terangkat, ya, seperti dahulu Elia naik ke surga, Tuhan Yesus terangkat ke surga, ya. Jadi dengan kuasa Roh Kudus digambarkan seperti sayap burung nasar, gereja terangkat, ya, naik ke surga, dilepcer. Nah, jadi ketika orang-orang percaya yang sudah memenuhi syarat kriteria Tuhan, standar kehidupan Tuhan, yaitu sudah menjadi mempelai Tuhan, sudah hidup dalam kekudusan, disempurnakan oleh Tuhan, sudah mencapai pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman, kedewasaan, bahkan mencapai kesempurnaan di dalam Kristus, kekudusan, berkenan sama Tuhan, maka layak dan diangkat oleh Tuhan Yesus, ya. Tetapi bagi gereja, orang-orang percaya yang kehidupannya belum memenuhi standar firman Tuhan, standar kehendak Tuhan, belum mencapai pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman, maka belum menjadi mempelai Tuhan Yesus, belum layak menjadi mempelai Tuhan Yesus, maka akan ketinggalan. Maka seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam perumpamaan, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana dibawa ke perjamuan kawin, 5 gadis bodoh ketinggalan, seperti yang ditulis dalam Matius pasal 25.
Jadi dari kitab Wahyu ini yang ketiganya yaitu dipelihara jauh dari ular atau dipelihara jauh dari mata ular, itu juga adalah berbicara dibawa ke awan-awan, ke langit. Ya. Nah, jadi pada waktu rapture orang-orang percaya dibawa kemana? Apakah langsung dibawa ke surga? Tidak. Sesuai firman Tuhan di kitab Tesalonika dan di dalam kitab Wahyu, disediakan tempat sementara yaitu di awan-awan yang di langit. Ya. Kenapa di langit, di awan-awan? Karena kerajaan penguasa di udara, roh jahat udah dikalahkan ya dalam peperangan di langit. Ya. Mikael dan malaikat-malaikatnya mengalahkan iblis Lucifer bersama pasukan-pasukannya, bersama malaikat-malaikatnya. Nah, jadi ditaruh di awan-awan. Nah, jadi kenapa ditaruh di awan-awan? Salah satunya adalah menunggu sampai waktu, ya, sampai waktu yang Tuhan sudah tentukan, itu menunggu supaya orang-orang beriman, orang-orang saleh, ya, yang dari zaman Habel sampai pada zaman Antikris, yang mati syahid, mati di dalam Tuhan, mati syahid, mati mempertahankan iman. Mereka akan dibangkitkan seperti dalam 1 Tesalonika yang sudah dibaca tadi, ya, 1 Tesalonika tadi pasal 4, ya. Jadi yang mati dari zaman Habel sampai pada zaman Antikris, ya, akan dibangkitkan, kemudian bertemu dengan orang-orang percaya yang ada di awan-awan dan bersama-sama, ya, menyongsong Tuhan, bertemu Tuhan, dan ke pesta perkawinan anak domba Allah di kerajaan surga, ya. Karena itu masih ditaruh di awan-awan, ya, tidak langsung ke surga. Nah, karena itu sesuai seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15 yang berkata, "Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal." Maka sesuai 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15, kenapa ditaruh di awan-awan? Karena dikatakan kita yang masih hidup sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Artinya adalah mereka yang berada di awan-awan, yang di rapture, tidak akan lebih dulu menemui Tuhan atau ke pesta perkawinan anak domba atau ke kerajaan surga. Ya, mereka masih menunggu, ya, sampai orang-orang saleh, orang-orang beriman dari zaman Habel sampai pada zaman Antikris ini, yang mati pada zaman Antikris ini mempertahankan iman, dibangkitkan, bertemu dengan mereka, maka bersama-sama mereka akan pesta di kerajaan surga. Jadi di sini dikatakan bahwa tidak akan mendahului mereka yang sudah meninggal. Seandainya dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 ini, seandainya bahwa yang hidup ini berada di bumi, maka kata-kata ini tidak akan cocok, itu tidak akan pas. Itu kalau seandainya kata-kata ini yaitu kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Nah, jadi kata-kata ini nggak akan pas, nggak akan cocok, ya. Kalau seandainya orang yang hidup ini ada di bumi, masih ada di bumi. Tetapi apabila orang yang hidup ini ada di awan-awan, ada di angkasa atau di langit, ya, berada di awan-awan di langit, maka kata-kata ini akan cocok, akan pas, ya. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Nah, maka kalau yang ada di awan-awan, maka kata-kata ini akan cocok, akan pas. Karena mereka yang di awan-awan ini nggak akan lebih dulu ke surga, ketemu Tuhan Yesus, ya. Ya, sebelum yang mati ini dibangkitkan, sehingga mereka bersama-sama, yang mati dibangkitkan, yang masih hidup di awan-awan akan bersama-sama ketemu Tuhan, menyongsong Tuhan di angkasa. Dan kemudian selain itu juga mereka akan mengalami perubahan dari tubuh mereka, diubahkan tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan. Jadi demikian firman Tuhan
yaitu bahwa orang-orang yang percaya yang diangkat oleh Tuhan Yesus yaitu berada di awan-awan. Nah, kalau kita perhatikan dalam kitab Wahyu ini, di sini ditulis perempuan ini lari ke padang gurun, ya. Ini artinya perempuan ini dalam arti dia hidup, ya. Dia lari ke padang gurun. Tidak ditulis bahwa ada yang perempuan yang meninggal, yang ada di kuburan, terus bangkit keluar, kemudian yang hidup, dan yang di dalam kubur itu bangkit, kemudian naik kemudian lari ke padang gurun. Nggak ditulis gitu, tetapi ditulis bahwa perempuan itu lari ke padang gurun. Hanya seperti itu yang berbicara, yaitu punya arti bahwa perempuan itu adalah ya perempuan yang hidup yang ada di dunia, itu lari ke padang gurun. Nah, kalau dihubungkan dengan kitab Tesalonika tadi, maka pas, yaitu bahwa yang keawan-awan itu adalah yang hidup, yang di rapture, ya. Sedangkan yang mati akan dibangkitkan nanti sesudah antikris dikalahkan, ya. Dan bersama-sama yang mati diangkat ke awan-awan, yang di awan-awan bersama-sama, semuanya bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa dan kemudian ke pesta perkawinan anak domba. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.